Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita hari ini, kita melihat satu konteks ayat firman Tuhan yang berbicara tentang satu kisah bagaimana pelayanan Yesus Kristus di pasal yang ke-9 menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia, orang lebih cenderung melihat apa yang Yesus bisa lakukan, apa yang berbau mujizat dan kesembuhan yang mereka lihat. Jadi kebanyakan orang-orang pada zaman itu mau mencari Yesus, mau menemui Yesus, mereka butuh mujizat, mereka butuh hal-hal yang supranatural. Tapi ketika Yesus berbicara tentang keselamatan, kau bertobat, engkau harus tinggalkan dosamu, banyak di antara mereka yang cenderung tidak berminat akan hal ini. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka cenderung menolak dengan pelayanan Yesus yang model seperti ini. Tapi ketika Yesus mengadakan mujizat, di situ dikatakan ada 2.000 orang, 5.000 orang. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, di situ ada begitu banyak orang-orang yang hadir untuk menemui Yesus. Dan dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-8, kita melihat, saya akan berbicara di sini tentang penebusan dan pengampunan Allah. Kisah seorang yang lumpuh yang disembuhkan ini di dalam pasal 9, Bapak Ibu Saudara, diawali ketika Yesus baru saja menyembuhkan kedua orang yang kerasukan setan di daerah Gadara. Yang dimana kemudian Yesus mengusir setan itu dan memindahkannya ke kawanan babi. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di pasal yang ke-8. Di situ sebelum memulai kisah ini, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di Gadara. Kemudian dia menyeberang melalui danau Kapernaum. Kemudian terjadilah kisah ini. Ada seorang yang lumpuh yang dihantar kepada Yesus. Kemudian kalau kita lihat di bagian ayat pertama di pasal ini, diawali ketika Yesus naik ke perahu dan menyeberang dari Gadara menuju ke kotanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan ceritakan kisah ini secara terperinci, mengapa teks ini bisa muncul. Jadi kemudian dibawa kepadanya seorang yang lumpuh untuk disembuhkan, dan Yesus melihat iman mereka. Ini hal yang terpenting, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu Yesus memulai pelayanannya, di dalam kisah ini mencatat ada seorang yang lumpuh dibawa datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat dalam Injil yang lain, dalam Injil Lukas, Injil Markus, pada waktu orang lumpuh ini dihantar, jelas teks itu terperinci mengatakan ada 4 orang yang menghantar orang lumpuh ini. Ada teman-teman mereka yang menghantar orang lumpuh ini. Karena waktu Tuhan Yesus pada waktu itu, pada hari Sabat menyembuhkan orang lumpuh ini, orang-orang tidak bisa masuk, orang-orang teman orang lumpuh ini tidak bisa masuk untuk menemui Yesus karena begitu banyak orang. Nah, dalam teks yang lain, di Injil yang lain dijelaskan bahwa dibuka hubungan itu untuk menurunkan orang ini dengan ilangnya ke hadapan Yesus, untuk bisa bertemu dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian di mana salah satu yang saya ungkapkan tadi, bahwa pelayanan Yesus banyak berkaitan dan mengundang orang-orang yang merindukan mujizat, merindukan hal-hal yang bersifat supranatural. Tapi mari kita lihat hal yang penting yang Tuhan Yesus mau tekankan di bagian ini. Ada hal yang Tuhan mau tekankan di bagian ini melalui penulis Injil Matius. Mungkin banyak orang berbicara dari teks ini bahwa selalu mengangkat kisah bahwa Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan hal yang bersifat supranatural, menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Baru saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ada hal yang jauh lebih penting yang penulis Injil Matius yang mau sampaikan kepada setiap saudara dan saya.
Bukan hanya bersifat supranatural, tapi ada makna yang jauh lebih besar yang mau disampaikan kepada setiap para pembacanya, terutama bagi kita juga yang hadir pada malam hari ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat bahwa kisah ini mengandung makna bahwa kehadiran orang datang menyambut Yesus hanya mencari hal-hal yang bersifat supranatural, kita akan melihat hal yang penting, yang jauh lebih penting dari hanya sekedar hal yang supranatural atau mujizat. Ada 3 hal, tapi saudara boleh ingat dan boleh catat. Ada 3 hal yang mau Injil Matius sampaikan kepada kita dari kisah seorang yang lumpuh. Hal yang pertama, Bapak Saudara, 3 hal yang ditekankan dalam kisah seorang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Hal yang pertama di ayat yang kedua bagian B. Saya akan baca ayat di bagian A kemudian di bagian B. Di ayat yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Nah, ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat apa? Iman. Orang seringkali terjebak dengan satu pola ketika melihat satu teks ini kemudian mengkotakkan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Tapi hari ini kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa hal yang pertama yang sebenarnya Injil Matius mau sampaikan kepada kita, yaitu iman. Orang lumpuh ini menunjukkan iman kepada Kristus. Bahkan orang-orang yang mengantarnya datang kepada Yesus. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Bapak Ibu Saudara, mustahil dia bisa menembus. Tapi dia punya iman untuk meraih Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan hubungan harus dilobangi agar orang lumpuh ini turun di hadapan Yesus. Bukan hanya sekedar orang lumpuh ini disembuhkan, tapi yang pertama yang mau disampaikan adalah iman. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang lumpuh ini datang dengan segala pergumulannya di hadapan Tuhan. Datang dengan segala pergumulannya di hadapan Tuhan. Dari sisi kemanusiaannya, dia punya usaha untuk meraih dan menjangkau keberadaan Yesus pada waktu itu. Dan dari sisi Yesus sendiri melihat iman orang yang lumpuh ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari kisah ini. Seberapa jauh engkau mengikut Tuhan, seberapa jauh kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, sejauh mana iman kita bisa disaksikan oleh Tuhan. Amin. Engkau mungkin sedang saat ini masalahmu tidak seperti dengan orang yang lumpuh ini, Bapak Saudara. Tapi engkau punya iman datang di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang iman. Mungkin engkau tidak lumpuh secara fisik, tapi ada pergumulan yang kau bawa di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan pergumulan? Karena dalam konteks ini, orang lumpuh, pergumulannya, dia sedang sakit, dan dia tidak bisa berjalan. Hari ini apa yang kau sedang bawa di hadapan Tuhan? Adakah Tuhan melihat iman saudara dan saya? Amin. Adakah di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus berkata, aku melihat imanmu? Atau bahkan adakah dalam sejarah kehidupan kita mencatat bahwa Yesus melihat iman kita? Sejauh mana kita melangkah bersama dengan Tuhan? Kau yang sedang penuh dengan beban dalam kehidupanmu, Yesus melihat iman.
mari kita lihat hal yang kedua, hal yang jauh lebih penting dalam bagian ini. Di ayat yang kedua, bagian C. Saya baca dari bagian B, Bapak Saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tidak dengar, Bapak Saudara. Dosamu sudah diampuni. Ternyata Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu orang lumpuh ini datang pada Yesus Kristus, dia punya satu harapan. Dia punya iman untuk datang meraih Yesus, menjangkau Yesus yang secara pikiran mereka tidak akan bisa menerobos kerumunan banyak orang. Tapi ketika mereka masuk dengan satu harapan, Bapak Saudara, ketika ini hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Saudara. Ketika kita ada dalam posisi ini, seorang yang sakit lumpuh pasti hanya satu harapannya, yaitu kesembuhan. Katakan amin. Amin. Jadi pada waktu orang lumpuh ini masuk untuk menemui Yesus, dia mau menemui Yesus. Yesus lihat iman mereka. Tapi apa yang Yesus katakan? Dosamu sudah diampuni. Luar biasa Bapak Saudara. Ini hal penting, dengarkan baik-baik. Orang ini punya iman dan berharap dia disembuhkan secara fisik karena dia lumpuh. Tapi lihat ini yang menarik. Ternyata Yesus tidak bilang sembuh, bangkit dan berjalanlah. Ternyata dikatakan dosamu diampuni. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata pengampunan dosa jauh lebih penting daripada hanya sekedar pemulihan kita secara jasmani. Amin. Katakan amin. Amin. Ketika saya mengulang bagian ini, Bapak Saudara, saya merinding. Mengapa saya katakan merinding, Bapak Saudara? Karena kita lihat karya Allah datang ke dalam dunia ini adalah penebusan dan pengampunan bagi manusia. Amin. Ketika orang ini berharap bahwa dia akan disembuhkan secara jasmani sakitnya yang sedang lumpuh pada waktu itu, Yesus bilang, dosamu diampuni. Ternyata Yesus jauh lebih tertarik untuk mengampuni saudara dan saya yang dalam keadaan berdosa daripada hanya sekedar menyelesaikan hal-hal yang bersifat jasmani dalam diri kita. Amin. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau hari ini mungkin berkata, Tuhan, masalahku tidak selesai Tuhan, penyakitku tidak sembuh Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Tolong sembuhkan saya Tuhan. Mungkin Tuhan sudah lihat imanmu, tapi percayalah bahwa jiwamu jauh lebih penting daripada jasmani. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita butuh pengampunan daripada Tuhan, daripada sekedar fisik jasmani kita dipulihkan Tuhan. Mungkin masalahmu tidak selesai Bapak Ibu Saudara. Engkau bergumul bertahun-tahun dengan sakit penyakit. Engkau bergumul bertahun-tahun dengan segala persoalan. Engkau bermasalah dengan orang tuamu, engkau bermasalah dengan anakmu, dengan siapapun orang-orang di sekitarmu. Ketika engkau butuh pemulihan daripada Tuhan, ketika sakitmu tidak sembuh, Tuhan tidak tertarik untuk menyembuhkan hal itu. Tapi Tuhan lebih tertarik melihat jiwa kita diselamatkan. Nanti kita lihat bagian yang terakhir yang jauh lebih menarik dan dahsyat. Jadi ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Waktu orang lumpuh berharap bahwa dia ketika menemui Tuhan Yesus, ada mujizat yang terjadi. Ketika datang menemui Yesus, ada pengharapan yang besar yang dia sedang bawa kepada Tuhan. Dengan penuh iman, tanpa keraguan sedikit pun,
Ia datang kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Di luar dari dugaan. Ternyata Yesus mengatakan dosamu diampuni. Bahwa kehidupan kita, jiwa kita, rohani kita yang sedang rusak jauh lebih penting daripada Tuhan. Amin. Siapapun di antara kita hari ini, engkau yang masih terikat dengan dosa, setiap kita punya kesempatan yang sama untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Dosa apapun itu, Bapak Saudara. Ketika engkau berharap bahwa semua masalahmu selesai, tapi Tuhan bilang, tidak, saya mau selamatkan dulu jiwamu. Ketika engkau berharap bahwa Tuhan, mana mujizatmu? Tuhan bilang, tidak, saya mau lihat jiwamu benar dulu di hadapanku. Hidupmu jauh lebih penting. Jiwa kekalmu jauh lebih penting daripada hidup jasmanimu. Amin. Katakan amin. Amin. Kemudian bagian berikutnya, Saudara. Di ayat yang ke-6. Apa yang penulis Injil Matius mau tekankan dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini? Ayat yang ke-6. Saya akan baca. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Bagian yang ketiga yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hal yang penting yang ketiga, bahwa Yesus mempunyai otoritas mengampuni dosa kita. Amin. Yesus berkuasa. Kalau orang lain di luar bilang Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan, karena dia dilahirkan dari rahim manusia. Tapi lihat dalam teks ini berkata bahwa Anak Manusia Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Amin. Seberapa buruk dirimu, seberapa bejatnya dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan berkuasa mengampuni dosa saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks ini ahli-ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, bahkan Allah itu sendiri. Dia berkata, siapa dia menghujat Allah? Ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus mempunyai otoritas itu. Tapi Yesus sendiri mengungkapkan bahwa dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Amin. Jadi ketika engkau datang dengan segala bebanmu, Tuhan lihat imanmu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat iman kita. Dan ketika engkau berharap, tapi dalam kehidupanmu engkau belum beres di hadapan Tuhan, Tuhan mau pulihkan jiwa kita. Dan percayalah bahwa Yesus sendiri berkuasa untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Amin. Kita lihat bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Di bagian yang terakhir, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, di ayat 6 sampai 7 dan yang ke-8, orang lumpuh ini disembuhkan. Amin. Orang lumpuh ini disembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas firman Tuhan kita belajar malam hari ini, bahwa kehidupan kita secara jasmani, kehidupan kita secara rohani, secara spiritual, jiwa kita jauh lebih penting daripada sekitar jasmani kita. Mungkin engkau berdoa hari ini, Tuhan, kapan saya bisa dipulihkan Tuhan? Kapan saya bisa menerima hal yang baik? Tuhan, saya sudah bertahun-tahun tinggal di tempat ini, Tuhan. Bapak Saudara, saya mau bilang hari ini,
Mungkin engkau banyak yang putus asa dengan keadaanmu hari ini. Engkau tinggal jauh dari yang mungkin pemandangan orang di kota di luar sana. Mungkin engkau merasa mimpi, oh saya cuma di kampung. Tapi hari ini Bapak Saudara, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Amin. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan mengasihi jiwa saudara dan saya. Dan ketika engkau berdoa, ketika engkau punya iman di hadapan Tuhan, Tuhan melihat imanmu dan pengampunan itu terjadi. Ketika engkau banyak masalah pergumulan, mungkin Tuhan tidak utamakan itu untuk selesaikan dulu, tapi lihat di bagian yang terakhir, orang lumpuh ini kan sembuh, Bapak Saudara. Amin. Amin. Jadi ini yang harus beres dulu, Bapak Saudara. Ini hal yang perlu beres dulu di hadapan Tuhan. Hidup kita harus beres dulu di hadapan Tuhan. Ketika engkau merasa punya iman untuk datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengampuni dosamu, dan engkau percaya kuasa otoritas Allah mampu mengampuni engkau, di bagian yang terakhir Tuhan pulihkan hidup orang lumpuh ini. Amin. Ternyata pemenuhan kehidupan jasmani hal yang nomor kesekian di dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah hidup kita dulu, saudara. Tuhan sanggup ciptakan dunia ini. Tuhan sanggup untuk melakukan segalanya di dalam dunia ini. Pergumulanmu, masalahmu kecil di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan hal itu. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang sedang kau gumuli di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tertarik dengan hidup kita yang perlu diampuni oleh Tuhan. Tuhan tertarik dengan hidup kita yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang terikat dengan segala dosa apapun itu, Tuhan tertarik untuk memulihkan engkau. Engkau yang sedang dalam tekanan, Tuhan tertarik untuk memulihkan jiwa kita terlebih dahulu. Amin, Bapak Saudara. Dan di bagian yang terakhir, Yesus memulihkan hidup orang lumpuh ini. Dan percayalah, Bapak Saudara, saya akan tutup dengan ini. Percayalah, Bapak Saudara, ketika engkau sudah punya keyakinan iman di hadapan Tuhan dan hidupmu beres di hadapan Tuhan, kau percaya kuasa otoritas Allah mengampuni engkau. Engkau tinggal menunggu waktu Tuhan yang tepat memulihkan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Engkau tinggal tunggu waktu yang tepat. Jangan pernah menyerah dalam hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah, Bapak Saudara. Apa yang sudah engkau mulai bersama dengan Tuhan, selesaikan bersama dengan Tuhan. Amin. Salomo memulai dengan baik bersama Tuhan. Tapi lihat di akhir hidupnya, mengakhiri sebuah kegagalan yang begitu luar biasa. Tapi lihat Daud. Daud mengawali dengan luar biasa bernama Tuhan. Walaupun di dalam proses perjalanannya ikut Tuhan, Daud sempat jatuh. Tapi apa yang terjadi di akhir hidupnya? Daud setia kepada Tuhan. Amin. Setia sampai akhir, Bapak Saudara. Bukan secara kebetulan, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang di luar, dengarkan saya juga. Tidak secara kebetulan engkau ada di tempat ini, tergembalakan di jemaat di Lasar ini. Jangan pernah berpikir, oh kami di kampung, kami bisa apa? Engkau bisa jadi berkat bagi sesamamu. Lewat hidupmu engkau jadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Lewat kehidupanmu, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan. Lingkunganmu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam memilih Bapak Ibu Saudara dan saya ada di tempat ini. Terus setia mengikut Tuhan. Anak-anak muda, saya mau mengatakan hal ini penting. Anak-anak muda dengarkan. Jaga hidupmu di hadapan Tuhan. Komitmen di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata bahwa begini saja hidupku, tidak. Tuhan mau pakai saudara, anak-anak muda. Jangan bilang saya di kampung Kak, apa yang bisa saya buat? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Desa ini, bahkan kecamatan ini,
dimenangkan lewat pelayananmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jadi berkat untuk Tuhan. Saya merinding, bahkan saya menjadi meneteskan air mata Bapak Ibu Saudara. Karena saya rindu melihat generasi kita melanjutkan tongkat estafet pelayanan yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Siapapun kita, usia apapun kita, mari lanjutkan tongkat estafet itu setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Tunduk kepala, kita berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar musik mengalun dengan pelan, saya akan mengambil waktu dalam beberapa menit ke depan untuk saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara datang pribadi di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi bebanmu hari ini? Saya tidak tahu, mungkin bebanmu terlalu besar, bahkan sampai engkau tidak sanggup untuk ungkapkan di hadapan Tuhan. Bahkan engkau bilang, Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan. Kalau engkau sudah punya iman dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan diampuni, dan engkau percaya bahwa Dia berkuasa, memiliki otoritas mengampuni engkau, tinggal tunggu waktu Tuhan untuk memulihkan saudara dan saya. Jangan pernah ragu ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sejauh manapun engkau melangkah dengan imanmu kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kirimu di dada. Taruh tangan kirimu di dada. Dan engkau yang rindu untuk didoakan oleh saudara, saya tidak mau ini hanya sekedar formalitas, tapi engkau benar-benar rindu didoakan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan mendoakan oleh saudara. Bapak saudara boleh maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Siapapun saudara hari ini, engkau yang datang dengan segala beban pergumulan, engkau merasa bahwa masalahmu tidak selesai, boleh maju. Jangan ragu Bapak saudara yang di belakang, maju ayo. Ada hamba Tuhan yang akan doakan Bapak saudara. Lewat doa ini kita percaya bahwa kuasa Allah terjadi.